Puji Tuhan. Selamat pagi saudara sekalian. Pagi hari ini kita sama-sama akan kembali masuk pada firman Tuhan. Tapi sebelumnya saya mengajak kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Bapa untuk hari yang baru pada pagi hari ini. Dan kami mengucap syukur hari ini kami dilawat oleh kuasa Tuhan, dilawat oleh firman Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, firman Tuhan yang akan kami dengarkan ini boleh benar-benar menjadi tuntunan di dalam kehidupan kami. Dan menjadi berkat yang luar biasa di dalam kami menjalani kehidupan kami. Bapa dalam surga, jadikan kami, hati kami masing-masing sebagai tanah yang subur untuk benih-benih firman Tuhan boleh ditaburkan dan bertumbuh, berbuah dengan luar biasa. Bapa dalam surga, hamba-Mu berdoa bagi setiap orang yang saat ini menyaksikan video ini. Tuhan pimpin pikirannya, perasaannya, hatinya. Tuhan urapi mereka semua dengan urapan kuasa Roh Kudus dan Tuhan berkati mereka melalui firman Tuhan ini. Pada saat mereka mendengarkan firman Tuhan, mereka diberkati. Pada saat mereka melaksanakan firman Tuhan, mereka juga semakin diberkati. Hamba-Mu menyerahkan diri ke dalam tangan Tuhan, biarlah Tuhan pakai dengan ajaib dan luar biasa sedemikian rupa sehingga hamba-Mu ini boleh benar-benar menyuarakan hati Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, terpuji nama Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kabar saudara? Apakah saudara hari ini masih tetap setia bersekutu dengan Tuhan di rumah pada saat kesempatan yang luar biasa? Saya pikir ini adalah satu kesempatan yang luar biasa. Ketika kita berada dan harus ada di dalam rumah, ini adalah kesempatan bagi kita semua untuk sama-sama semakin intensif di dalam bersekutu dengan Tuhan. Selain kita juga semakin intensif bersama-sama dengan keluarga kita. Walaupun banyak juga loh yang mengalami hal-hal yang tidak baik justru di tengah-tengah kondisi harus ada di rumah. Dulunya suami istri itu jarang ketemu karena masing-masing kerja. Jadi rukun-rukun aja. Tapi setelah sekarang harus di rumah, ketemu tiap hari, ketemu tiap jam. Tidak kerja mereka, semua kerja di rumah. Akhirnya ribut satu dengan yang lain. Orang tua dan anak, kakak dan adik, biasanya jarang ketemu, akur-akur aja. Sekarang sering ketemu malah ada persoalan yang membuat ya ada sajalah keributan-keributan. Tapi saya harap itu tidak terjadi di dalam rumah tangga saudara. Dan biarlah kita boleh terus menikmati pimpinan Tuhan. Pada tahun 858 sebelum Masehi, jadi kurang lebih sudah 2800 tahun yang lalu, kota Samaria dikepung oleh Ben-Hadad. Ben-Hadad ini adalah raja dari negeri yang jauh, yaitu negeri Aram. Dan ketika Samaria dikepung oleh raja dari Aram ini, Ben-Hadad, Samaria mengalami kondisi kekurangan makanan. Karena pada waktu itu yang namanya kota Samaria itu dikelilingi oleh tembok benteng yang tebal, yang tinggi, yang tidak bisa dijangkau orang. Dan orang bisa keluar masuk ke kota itu hanya melalui pintu gerbang yang saat itu ditutup karena lockdown. Lockdownnya bukan karena virus corona tapi karena serangan dari Raja Aram. Mereka dikepung oleh Raja Aram, oleh tentara-tentara Aram. Di dalam benteng, di dalam kota terjadi kelaparan yang luar biasa. Karena bahan makanan kan lama-lama akan habis juga. Dan terjadi krisis ekonomi. Terjadi pergolakan ekonomi yang luar biasa. Mereka punya uang tapi tidak ada yang bisa dibeli. Karena makanan sudah habis. Dan ini merupakan kondisi yang sangat buruk. Mau keluar ada tentara Aram menanti dan akan dibunuh. Tapi tetap di dalam kota mati kelaparan juga karena betul-betul tidak ada makanan. Kondisi ini benar-benar kondisi yang mencekam, kondisi yang membuat kesesakan karena dikepung oleh banyak masalah. Tapi apa yang terjadi di luar benteng? Apa yang terjadi di luar kota Samaria? Yang terjadi di luar kota Samaria yang masih terkepung ini oleh Ben-Hadad, ya ini sudah saya khotbahkan di waktu yang lalu. Ini sambungannya. Apa yang terjadi di luar kota Samaria ini sesuatu yang sangat berbeda. Mari saya ajak kita semua masuk pada firman Tuhan.
pada 2 Raja-Raja 7 ayat 3 dan 4. Kita lihat apa yang terjadi di luar bentengnya kota Samaria. 2 Raja-Raja 7 ayat 3 dan 4. 2 Raja-Raja 7 ayat 3 dan 4. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, "Mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati." Di luar benteng ternyata ada 4 orang yang berpenyakit kusta. Pada zaman dahulu penyakit kusta adalah penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Dan orang yang sakit kusta harus diasingkan. Dia harus mengalami isolasi, kalau zaman sekarang istilahnya isolasi. Isolasinya adalah mereka tidak boleh tinggal di dalam kota. Karena bisa menular, gampang menular sakit kusta itu. Dan itu penyakit yang tidak ada obatnya. Kalau zaman sekarang penyakit kusta sudah banyak obatnya, sudah mudah disembuhkan. Pada waktu itu mereka harus ada di luar benteng, di luar kota. Pintu gerbang kota dikunci dan mereka di luar benteng. Saudara bisa bayangkan bagaimana mereka ngerinya. Karena mereka bisa saja mereka tiba-tiba kena panah dari orang-orang Aram yang mengepung Samaria. Biasanya mereka dikirimi makanan oleh penduduk kota Samaria, oleh keluarga mereka. Mereka dikirim makanan sehingga mereka bisa makan. Memang mereka tidak bisa kerja karena mereka berpenyakit kusta. Dan kondisi ini tidak bisa berlangsung sekarang karena apa? Karena di dalam kota sendiri sudah kelaparan, sudah kekurangan makanan. Bagaimana orang kekurangan makanan bisa mengirim orang lain makanan? Enggak mungkin. Jadi keluarga mereka pun, rakyat di Samaria tidak bisa ngirim makanan untuk orang-orang kusta ini. Lalu orang kusta ini kan harus tetap makan, mereka kan masih hidup. Sehingga orang kusta yang berada di depan pintu gerbang ini berkata seorang kepada yang lain pada ayat 3, "Mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Kenapa kita harus menyerah dengan kondisi kita yang saat ini duduk-duduk di sini, gak bisa ngelakuin apa-apa dan kelaparan juga dan mati nantinya?" Sehingga mereka berkata begini, jika kita berkata ayat 4, "Baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana." Mereka tidak boleh masuk kota, tapi misalnya nih mereka maksa masuk kota, percuma. Gak ada makanan di sana. Orang di kota juga kelaparan semua kok. Ngeri ini, kondisinya sudah mengerikan karena dikepung oleh tentara Aram. Jadi kalau mereka masuk dalam kota percuma, mereka akan mati. Dan jika kita tinggal di sini, duduk-duduk di depan pintu gerbang, di luar temboknya kota Samaria, kita akan mati juga. Ya hari ini bisa nahan lapar, besok masih bisa, lusa mungkin masih bisa tapi sudah mulai sengsara. Mungkin sudah sebentar lagi sudah meninggal dunia karena kekurangan makanan. Lalu mereka katakan begini, "Jadi sekarang marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati." Berarti pilihannya itu gak ada pilihan yang baik. 4 orang kusta ini tidak punya pilihan yang baik. Semua pilihan mengandung risiko. Masuk kota risikonya nggak dapat makanan juga karena di dalam kelaparan mati. Diam di sini mati karena memang nggak ada makanan. Pergi ke perkemahan orang Aram, musuh mereka yang sedang mengepung mereka ini bisa juga dibunuh. Belum sampai sana sudah panahnya orang Aram atau tombaknya orang Aram sudah menghujam tubuh mereka dan mereka bisa mati. Apalagi orang Aram tahu mereka ini orang-orang penyakit kusta. Biasanya orang penyakit kusta itu pakaiannya
nggak mungkin pakaian yang bagus. Pakaiannya tuh lusuh, kotor, dan mereka harus menutupi dirinya sambil menjerit-jerit dari jauh. Kusta, kusta, supaya orang jangan dekat pada mereka. Mereka ini terkena isolasi kok. Mereka ini sudah ya termasuk orang yang kalau zaman sekarang, orang yang kena COVID-19 gitu. Jadi orang yang kena COVID-19 ini ya sudah terisolasi, sudah nggak bisa kemana-mana. Tapi kalau mereka yang sekarang terkena COVID-19 kan dirawat di rumah sakit, dikasih makan, betul nggak? Nggak usah beli pakai ojek online, beli makanan lewat ojek online, nggak perlu kan? Dia dikasih makan oleh rumah sakit. Kalau orang kusta ini nggak ada yang memberi makan, sehingga mereka berjalan pun harus jerit-jerit kusta, kusta supaya orang jangan dekat. Nah kalau mereka jalan seperti itu ke daerah perkemahan orang Aram, apa enggak mereka ditembak dari jauh? Orang Aram juga enggak mau sakit kusta kan mereka. Tapi enggak ada pilihan. Mereka memilih dari segala hal yang tidak patut dipilih. Kadang-kadang hidup kita juga berhadapan dengan kondisi seperti ini. Kita tidak punya pilihan. Kita harus memilih dari segala hal yang tidak patut dipilih. Kita memilih dari segala hal yang mengandung risiko. Semua pilihan mengandung risiko. Semua pilihan itu pasti ada konsekuensinya. Kalau ada pilihan baik, ya tentu kita memilih yang baik. Tapi kadang-kadang kita seperti orang kusta ini yang tidak bisa memilih dari segala hal yang patut dipilih. Ini tidak patut dipilih. Akhirnya mereka memilih dari semua kondisi buruk itu, ya sudahlah, kami akan berangkat ke perkemahan orang Aram. Tapi lihat di sini bagaimana Rasul Paulus mempunyai pengalaman ketika memilih dari yang patut dipilih. Kadang-kadang kita merasa, aduh sulit ya kalau memilih dari hal-hal yang buruk semua, dari hal-hal yang tidak baik semua, dari resiko yang besar semua, kita susah memilihnya. Tapi Rasul Paulus justru memilih dari segala sesuatu yang sangat baik, juga susah juga milihnya. Coba kita baca. Filipi 1. Saudara beri tanda dulu ya. 2 Raja-Raja 7, saudara beri tanda. Kita pindah ke Filipi 1 ayat 21 dan ayat 22. Filipi 1 ayat 21 dan 22. Filipi 1 ayat 21 dan 22. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Rasul Paulus juga nggak tahu milih yang mana ini, milih hidup atau milih mati. Sebab Rasul Paulus bilang begini, kalau aku harus hidup, hidup itu bagiku itu adalah, dikatakan tadi pada ayat 21, hidup itu adalah Kristus. Dikatakan pada ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus. Enak kan hidup, karena hidupku itu Kristus. Tapi yang kedua, pilihan kedua adalah mati. Dan mati adalah keuntungan. Rasul Paulus tahu persis bahwa kematian itu akan memindahkan dia dari dunia fana ini ke dalam kekekalan kasih sayang Allah. Kita selama di dunia yang fana ini, kita masih dipengaruhi oleh banyak perkara, terutama kelemahan tubuh kita. Sehingga seringkali kita merasa bahwa aduh mati itu sesuatu hal yang aduh jangan dulu lah, jangan dulu, lain kali dulu lah mati, jangan sekarang lah, orang lain dulu lah mati. Tapi bagi orang yang beriman kepada Tuhan, mati adalah keuntungan. Sebab apa? Sudah terbebas dari semua godaan, pengaruh, dan tekanan dan sebagainya yang ada di dunia ini. Orang yang sudah mati gak bisa berbuat dosa. Sedangkan kita yang masih hidup masih bisa jatuh dalam dosa. Dan Rasul Paulus memilih dari dua pilihan yang dua-dua sama-sama baiknya. Milih yang manapun juga hasilnya baik. Yang satu adalah kalau milih hidup, hidupku adalah Kristus. Baik. Tapi kalau mati itu keuntungan. Baik juga, namanya orang untung, mana ada yang merasa rugi dengan orang untung, ya pasti baik, bukan tidak baik.
Tapi dikatakan di sini pada ayat 22 tadi, tetapi jika aku harus memilih hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Nah, ini orang yang hidupnya berserah pada Tuhan. Kalau saja kita berhadapan dengan situasi seperti 4 orang kusta tadi yang di luar kota Samaria. Mereka tidak tahu apa yang harus mereka pilih. Seandainya mereka itu punya iman seperti Rasul Paulus, maka mereka akan mengatakan begini, hidup ini adalah Kristus. Dan kalau mati adalah untung. Sehingga mereka tidak khawatir untuk mati. Apa sih yang tadi mereka bingung pilih itu apa? Karena mereka takut mati. Diam di tempat takut mati, masuk ke kota nggak ada makanan juga mati, pergi ke perkemahan orang Aram juga bisa mati. Jadi semuanya serba nggak enak, serba mati. Padahal mati adalah keuntungan. Jadi harusnya ya diam di tempat jelas nggak ada makanan. Masuk ke kota nggak ada makanan. Di perkemahan orang Aram mungkin ada makanan tapi mungkin juga dibunuh. Ya harusnya kalau beriman kepada Tuhan ya pergi saja ke perkemahan orang Aram. Sebab apa? Tuhan bisa melindungi. Itu pertama. Yang kedua, kalau harus mati ya puji Tuhan bebas dari penyakit kustanya. Kalau mereka ditembak panah oleh orang Aram mati, ya sudah mereka terbebas dari penyakit kustanya. Makanya mati kata Rasul Paulus adalah keuntungan. Jadi kalau kita lihat di sini, orang yang punya iman kepada Tuhan Yesus, mau mati atau mau hidup semuanya serba baik. Hidup ini adalah untuk Kristus, hidup ini dikatakan pada ayat 22 adalah bekerja memberi buah, bekerja dengan kekuatan Kristus, memberi buah demi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Baik semua. Nanti pada waktunya mati, ya keuntungan sudah selesai tugas kita saatnya menerima upah. Kita bebas dari sakit penyakit, bebas dari kejahatan manusia, kejahatan setan iblis, dari tipu daya apapun. Kita tidak bisa lagi masuk dalam dosa. Kita hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Menikmati akan janji Tuhan tentang keselamatan. Oh luar biasa. Itu sebabnya kalau kita beriman pada Tuhan, kita tidak pernah bingung untuk memilih dari pilihan-pilihan yang tidak patut dipilih. Kalau saudara sekarang merasa bingung dengan pilihan-pilihan yang tidak patut dipilih, coba cek kembali. Apakah saudara beriman pada Tuhan Yesus tidak? Kalau sekarang saudara memilih dari pilihan-pilihan yang semuanya mengandung risiko. Ini resiko buruk, ini resiko buruk. Coba cek kembali apakah saudara beriman pada Tuhan Yesus atau tidak. Sebab kalau saudara beriman pada Tuhan Yesus, pilihan apapun semuanya baik. Asalkan bersama dengan Tuhan Yesus. Saudara tidak takut dengan pilihan yang salah ketika kita memilih dengan pimpinan Tuhan Yesus. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus tadi. Semuanya baik. Sehingga Rasul Paulus katakan bingung aku gak bisa milih. Gak bisa milih bukan karena semuanya gak baik, justru karena semuanya baik, mana yang dipilih ya. Sama seperti kalau saudara ke restoran. Di restoran tuh menunya tuh semua enak-enak semua. Dari appetizer sampai dessert itu enak semua. Saudara bingung milih yang mana ya. Mau dipilih semua, mungkin saudara punya uang buat beli, tapi perut saudara gak cukup. Jadi mau milih yang mana? Saudara bingung milih dari yang enak-enak. Tapi kalau hidup saudara masuk ke sebuah restoran yang semua serba gak enak, dikasih menu. Seperti saya, pernah masuk di suatu restoran yang semuanya makanannya itu pedas. Saya mau milih yang mana coba? Serba salah, nasi putih sama ini, nasi putih sama itu, tetap semuanya pedas. Akhirnya sudah nasi putih sama air kobokan aja dah. Itu enggak pedas dua-duanya itu. Susah milihnya karena apa? Semuanya enggak enak. Hidup di luar Tuhan Yesus, pilihannya semua enggak enak.
tapi hidup di dalam Tuhan Yesus, pilihan apapun enak. Nah di sini kita lihat, kita belajar. Benar ya, dalam kehidupan kita ini harus memilih dan seringkali kita bingung milihnya. Kita kembali ke 2 Raja-Raja. 2 Raja-Raja 7 ayat 5 sampai 7. Bagaimana akhirnya bagi orang-orang kusta ini, 4 orang kusta ini, apa yang mereka lakukan dan apa yang mereka alami? 2 Raja-Raja 7 ayat 5 sampai 7. 2 Raja-Raja 7 ayat 5 sampai dengan 7. Lalu pada waktu senja bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita, supaya mereka menyerang kita. Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka serta tempat perkemahan itu dengan begitu saja. Mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Akhirnya keempat orang kusta ini, dikatakan di sana pada ayat 5, pada waktu senja mereka bangkit masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Kenapa kok pada waktu senja? Kenapa kok enggak siang hari? Karena siang hari itu jamnya perang. Perang biasanya berakhir pada waktu sudah mulai senja. Sehingga mereka berangkatnya itu di luar jam perang. Supaya orang Aram tidak memikirkan atau tidak membayangkan, tidak menduga mereka ini seolah-olah seperti tentara Samaria yang mau menyerang mereka. Atau nyari perkara lah, enggak. Soalnya sudah senja, itu aturan perang. Kalau aturan perang itu senja hari ya sudah berhenti perangnya. Jadi bukan jamnya perang. Lalu pada waktu senja bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Saya bisa bayangkan mereka pasti deg-degan. Mereka pasti tegang, takut nih apa yang bakal terjadi nih di perkemahan orang Aram. Gak mungkin mereka disambut, gak mungkin. Kesatu mereka musuh. Kedua mereka kusta, gak mungkin, brother apa kabar, peluk, plok, gak mungkin. Yang mungkin tuh mereka dipenggal kepalanya, ditembak pakai panah itu mungkin. Jadi mereka deg-degan sambil jalan. Tetapi ketika ayat 5, mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, apa yang mereka lihat? Ayat 5 katakan, tidak ada orang di sana. Loh, bagaimana nih bisa? Tentara Aram yang begitu banyak tidak ada satupun. Mereka sudah deg-degan nyampe ke sana, ternyata di luar dugaan. Kadang-kadang kita takut sama sesuatu yang belum fakta. Kita bayangin yang macam-macam, yang enggak, padahal itu bukan fakta. Setelah kita tahu faktanya, loh ternyata enggak ada orang-orang yang menakutkan tadi. Buat apa tadi saya takut ya? Kadang-kadang kita itu ya, perasaan kita, pikiran kita, tindakan kita, semuanya tidak berdasarkan fakta. Semuanya berdasarkan dugaan kita. Dugaan kita itu di tempat perkemahan orang Aram pasti banyak tentara Aram dengan senjata lengkap. Tertahunya sampai di sana kosong melompong. Tidak ada orang sama sekali. Ini di luar dugaan. Siapa coba yang bisa membayangkan hal ini? Di dalam kota Samaria, semua orang ketakutan kunci pintu gerbang. Ketakutan sampai sudahlah lebih baik kelaparan daripada dibantai oleh orang Aram. Tapi ternyata tidak ada orang Aram itu, tidak ada tentara Aram sama sekali. Kemahnya masih ada. Barang-barang mereka masih ada. Makanan mereka masih ada. Tapi ini orangnya kemana?
Kemana nih orangnya? Ayat 6 menjelaskan kepada kita. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar. Sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain. Sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita. Supaya mereka menyerang kita. Tuhan itu bikin suara, bikin bunyi-bunyian, kereta, kuda, tentara yang besar, begitu banyak, gemuruh. Sehingga orang Aram ini kembali pikirannya dipengaruhi oleh sesuatu yang bukan fakta. Sesuatu yang sifatnya dugaan. Mereka menduga, dikatakan di sini, Raja Israel yang ada di dalam kota Samaria itu mengupah raja-raja orang Het, raja-raja orang suku Misraim buat mengepung tentara orang Aram. Itu dugaan mereka. Itu bukan fakta. Mereka cuma dengar suara. Itu sebabnya ya, bahaya sekali kalau kita terbangun dugaannya oleh berita-berita hoax. Berita-berita yang hoax itu loh. Terbangun dugaan kita dan ketakutan kita. Kita punya dugaan macam-macam. Saudara kadang-kadang ya kalau lewat di tempat yang sepi, tempat yang gelap, mungkin ada rasa tegang tapi tidak terlalu takut. Tapi kalau diberitahu bahwa tempat yang sudah lewati sepi dan gelap ini adalah tengah-tengah kuburan, langsung takutnya lebih meningkat. Karena apa? Karena bayangan-bayangan yang ada di dalam pikiran saudara. Seringkali kita itu seperti orang Aram, lari terbirit-birit untuk sesuatu hal yang tidak nyata. Tuhan itu luar biasa. Tuhan tahu kelemahan manusia, Tuhan tahu kelemahan orang Aram, sehingga Tuhan tuh nggak perlu mendatangkan tentara malaikat dari surga buat nyerang orang Aram, nggak perlu. Cuma bunyi-bunyian aja. Seperti suara kuda, tentara banyak. Mereka mendengar itu dan mereka mengira itu adalah tentara yang akan menyerang mereka. Tentara yang menjadi teman dari Raja Israel yang ada di kota Samaria. Luar biasa Tuhan. Entah apa yang membuat mereka begitu takut. Nah, mereka takut karena suara-suara tadi. Ayat 7. Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka serta tempat perkemahan itu dengan begitu saja. Mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Coba saudara pikir, lucu dan aneh ini. Mereka menyelamatkan diri, menyelamatkan nyawanya dari apa? Dari suara. Itulah ketakutan. Nah kalau kita seperti orang-orang Aram ini, apa bedanya kita dengan orang Aram? Yang ketakutan karena bayangan pikirannya sendiri. Sekarang ini banyak orang yang ketakutan karena virus corona. Demikian ketakutannya, demikian khawatirnya sampai setengah mati. Paranoid. Ada orang yang bersin di dalam tayangan televisi, saudara takut. Padahal itu di dalam tayangan televisi. Penuh dengan kekhawatiran. Waduh ini gimana nih? Tabungan saya sudah sedikit demi sedikit diambil nih. Sementara itu dari kantor dikatakan suruh kerja di rumah tapi tidak dikasih honor. Dipotong malah honor saya bulan depan. Waduh gimana nih untuk melanjutkannya? Pikiran kita mulai ngaco nih. Aduh padahal saya punya cicilan ini, cicilan itu yang belum selesai. Aduh gimana nih? Sekarang ini mengerikan. Banyak orang yang ya tidak punya penghasilan, tidak punya uang. Akibatnya apa? Banyak tindakan kriminal. Apa nanti malam takutnya rumah saya dibongkar orang gimana? Nanti kalau saya keluar dirampok orang gimana?
Sudahlah, saya nggak pakai perhiasan dan sebagainya kalau pergi ke supermarket beli keperluan untuk kehidupan sehari-hari, saya pakai baju sederhana, malah pakai baju jelek, kesannya miskin. Sampai di supermarket malah saudara nggak boleh masuk loh. Dikira nggak akan bisa bayar nih orang. Pak, kalau mau ngemis di sana aja Pak. Padahal saudara orang kaya, cuma karena pakai baju pengemis, coba sana aja. Saya mau belanja, nggak mungkin, nggak punya uang, pasti sana. Ini adalah hal yang sama saja dengan orang Aram. Takut pada sesuatu yang bukan fakta. Takut pada sesuatu yang ada dalam bayangan. Mereka lari meninggalkan segala sesuatu. Kenapa mereka lari? Kenapa enggak mereka beres-beres dulu? Karena dalam bayangan mereka ini sudah dekat ini tentara-tentara yang disewa oleh Raja Israel yang ada di kota Samaria. Enggak ada waktu beresi barang-barang, beresi kemah. Bahkan saya berpikir gini loh, kenapa mereka larinya enggak naik kuda aja sih? Kan lebih cepat lari naik kuda. Ini kudanya ditinggal. Dikatakan di sana mereka tuh meninggalkan semuanya. Dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka. Kenapa kok nggak dinaikin aja? Kan mau kabur. Orang kalau sudah takut, panik, pikirannya ruwet, nggak bisa mikir. Mereka mungkin kaburnya dengan kondisi seadanya. Ada tentara yang masih pakai piyama, ya kabur. Ada tentara yang pasti pakai pakaian lengkap, kabur juga. Tapi tidak ada yang naik kuda, kuda ditinggal semua. Orang kalau takut tambah panik, pikirannya enggak jalan. Ini yang terjadi. Tapi apa yang terjadi ini merupakan mujizat Tuhan yang luar biasa. Keempat orang kusta ini menjadi saksi keajaiban Tuhan. Keajaiban Tuhan yang luar biasa. Dan kalau saudara lihat di sini, justru dalam kondisi yang buruk, penuh dengan kesesakan, karena kepungan, penuh ancaman. Ya, Samaria ini kan sekarang sedang dikepung, penuh dengan ancaman, penuh dengan kondisi kesesakan. Kita justru dapat mengalami dan menyaksikan keajaiban Tuhan. Di satu sisi memang kondisinya menekan, mengancam, membuat cemas, mengepung, sesak, betul. Tapi di sisi lain, justru dalam kondisi yang buruk seperti itu, firman Tuhan ajarkan, saudara dan saya akan melihat mujizat Tuhan. Saudara dan saya akan menyaksikan keajaiban Tuhan dan mengalami keajaiban Tuhan. Siapa yang mengalami keajaiban Tuhan ini pertama kali? Di luar dinding Samaria. Adalah 4 orang kusta yang terbuang. 4 orang kusta yang tersingkirkan. 4 orang kusta yang sudah diabaikan oleh penduduk kota. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi justru Tuhan memberi kepada 4 orang kusta ini untuk yang pertama kali mengalami keajaiban Tuhan di kemah-kemah orang Aram. Di mana mereka mengalami keajaiban Tuhan? Oh, bukan di Samaria, bukan. Mereka mengalami keajaiban Tuhan justru di kemah orang Aram. Di kemah musuh. Apakah Raja Saul mengalami keajaiban Tuhan ketika Raja Saul bersembunyi bersama dengan tentaranya ketika Goliat menantang? Mereka enggak mengalami mujizat dan keajaiban Tuhan. Tapi Daud yang maju berperang melawan Goliat, Daud yang mengalami keajaiban Tuhan. Karena Goliat dikalahkan oleh sebutir batu. Jadi kalau saudara lihat di sini, jangan takut ketika harus berhadapan dengan sesuatu yang menakutkan. Nah, jangan takut ketika harus berhadapan dengan sesuatu yang menakutkan. Kenapa? Di situ tempatnya saudara akan menyaksikan dan mengalami keajaiban Tuhan. Jangan takut ketika saudara disingkirkan oleh orang-orang. Saudara mungkin adalah di tengah keluarga saudara adalah orang paling tersingkir. Di tengah lingkungan teman-teman saudara orang yang paling tersingkir. Di tengah komunitas saudara orang paling tersingkir. Jangan sedih hati, jangan takut.
Tuhan memilih saudara justru untuk mengalami pertama kali keajaiban Tuhan. Sama seperti orang kusta ini. Keempat orang kusta ini adalah orang-orang yang terbuang, tersingkir. Tapi Tuhan pilih kamu yang mengalami keajaiban Tuhan di kemah orang Aram. Oh dahsyat Tuhan, luar biasa. Apa yang tidak dipilih oleh manusia, dipilih oleh Tuhan. Jadi saudara jangan kecil hati ketika saudara tidak dipilih oleh manusia. Tenang saja, nanti Tuhan yang pilih saudara. Jangan kecil hati. Tenang saja ketika saudara dibuang, diabaikan, diremehkan, tidak dianggap, dikucilkan oleh siapapun. Tenang saja, Tuhan yang memilih saudara untuk mengalami keajaiban dan mujizat Tuhan. Justru di kemah-kemah orang Aram. Ya, jadi jangan pernah takut dengan apapun yang menakutkan. Saudara beri tanda 2 Raja-Raja 7. Kita baca Mazmur. Mazmur 77. Mazmur 77 ayat 12 sampai 16. Mazmur 77 ayat 12 sampai dengan 16. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan-Mu dan merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu. Ya Allah, jalan-Mu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasa-Mu di antara bangsa-bangsa. Dengan lengan-Mu Engkau telah menebus umat-Mu, Bani Yakub dan Bani Yusuf. Apakah saudara pernah mengalami enggak keajaiban Tuhan dalam hidup saudara? Coba saudara ingat-ingat lagi. Pernah tidak? Mungkin ada saudara yang mengatakan, oh saya beberapa kali mengalami keajaiban Tuhan. Saya sering mengalami keajaiban Tuhan. Tapi saya ingin beritahukan pada saudara. Ketika saudara bisa bangun pagi, sesungguhnya saudara sedang mengalami keajaiban Tuhan. Sebab apa? Bisa saja saudara tidur dan tidak bangun-bangun lagi. Dan kalau saudara meninggal dunia sekarang, orang curiga. Apalagi saudara kurus, kering, batuk-batuk, orang curiga. Dikira saudara COVID-19. Saudara ya di wrapping ya, pakai plastik gitu. Saudara dibungkus pakai plastik. Kok kayak KTP zaman dulu ya, pakai plastik gitu dibungkus. Dikuburkan tanpa disertai oleh keluarga. Karena saudara dituduh COVID-19. Orang yang menguburkan saudara semua pakai pakaian-pakaian yang aneh-aneh. Pakaian dari planet lain. Pernah enggak saudara mengalami keajaiban Tuhan? Saya sering. Saya mengalami keajaiban Tuhan dari keajaiban yang saya anggap biasa-biasa dan kecil sampai keajaiban yang luar biasa. Pernah tidak saudara mendengar tentang keajaiban Tuhan? Oh sering Pak Andri, saya baca Alkitab ini isinya semua keajaiban Tuhan. Nah, nasihat firman Tuhan pada Mazmur 77. Ayat 12 tadi mengatakan begini, aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Zaman purbakala mungkin kita belum lahir. Tapi sudah ada keajaiban Tuhan yang diberitahukan kepada kita. Keajaiban Tuhan yang terjadi pada Abraham. Zaman Abraham kan saudara belum lahir. Keajaiban Tuhan yang terjadi pada Musa. Saudara belum lahir. Keajaiban Tuhan yang terjadi pada Daud. Itu gunanya kita belajar Alkitab, belajar firman Tuhan. Supaya kita tahu Tuhan kita ini adalah Tuhan yang ajaib. Tuhan yang maha kuasa. Kalau dulu di zaman purbakala Tuhan sudah melakukan keajaiban, maka hari ini pun Tuhan bisa melakukan keajaiban. Kalau dulu saudara pernah mengalami keajaiban Tuhan, Tuhan yang sama bisa melakukan keajaiban pada hari ini, pada hidup saudara, di dalam hidup saudara. Makanya kita perlu mengingat lagi supaya apa? Supaya kita berharap kepada
keajaiban Tuhan. Ayat 13 mengatakan begini, aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaanmu dan merenungkan perbuatan-perbuatanmu. Ayat 13. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaanmu, segala apa yang engkau sudah lakukan kepada orang-orang pada zaman dahulu, kepada diriku di waktu yang lalu. Aku hendak merenungkan perbuatanmu. Gunanya kita kontemplasi. Kita merenungkan firman Tuhan, kita juga merenungkan Tuhan, engkau sungguh ajaib, sungguh luar biasa. Tidak pernah terlambat pertolonganmu Tuhan. Sungguh tidak terduga tindakan dan jalanmu Tuhan. Maka saudara akan dikuatkan oleh semua peristiwa keajaiban Tuhan yang luar biasa. Ayat 14, ya Allah, jalanmu adalah kudus. Sekali lagi ya, kudus sama suci itu beda. Kalau suci itu bersih, suci, bersih, tidak ada nodanya. Ya. Kalau kudus adalah sesuatu yang sangat khusus, yang tidak ada duanya. Kudus itu adalah spesial, khusus. Nah, dikatakan di sini, jalanmu adalah kudus. Karena apa? Karena enggak ada duanya. Enggak ada yang bisa menyamai Allah. Enggak ada. Saudara punya persoalan apapun juga, Allah selalu punya solusi. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Ya enggak ada. Enggak ada Allah yang lebih besar dari Allah yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita panggil sebagai Bapa. Enggak ada. Karena apa? Karena dia adalah kudus. Engkaulah Allah, ayat 15. Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasamu di antara bangsa-bangsa. Allah itulah yang melakukan keajaiban. Tidak ada siapapun yang bisa melakukan keajaiban yang sebenarnya kecuali Allah. Allah mampu mengusir orang-orang Aram tepat sebelum 4 orang kusta ini datang menghampiri kemahnya orang Aram. Coba saudara lihat timingnya Allah. Waktu yang diatur oleh Allah. Orang-orang kusta ini, 4 orang kusta ini sengaja datang ke sana ke kemahnya orang Aram itu pada senja hari. Persis di senja hari itu berapa menit yang lalu itu orang Aram diusir oleh Tuhan pakai suara. Suara yang mereka kenal, bukan suara wah, itu nakut-nakutin, itu biasanya itu film-film pocong itu. Suaranya suara tentara, takut mereka, lari mereka. Persis mereka lari, 4 orang kusta ini datang. Waktunya itu enggak duluan orang kusta ini datang duluan, enggak. Tuhan atur, makanya kita itu perlu berada di dalam waktu Tuhan. Supaya kita itu timingnya pas, waktunya itu pas. Dengan lenganmu engkau telah menebus umatmu, Bani Yakub dan Bani Yusuf. Ini adalah keajaiban Tuhan yang luar biasa. Kita ditebus oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kita yang harusnya nasibnya masuk dalam neraka, dihukum dalam neraka. Dosa kita tidak pernah bisa dihapus oleh apapun juga. Tapi kuasa Tuhan Yesus, darah Tuhan Yesus menghapuskan dosa saudara dan saya. Sehingga kita dibenarkan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kita ditebus oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Sehingga tidak ada lagi dakwaan. Tidak ada lagi tuduhan. Manusia mau nuduh, setan iblis mau nuduh, silahkan. Tapi tidak ada lagi dakwaan atas dosa kita di hadapan Allah yang maha adil. Kita tidak akan berhadapan dengan penghukuman Allah kekal di neraka. Tidak akan. Kita akan masuk dalam surga bersama dengan Tuhan Yesus. Nah itu loh. Itu keajaiban. Siapa yang bisa pindah dari neraka pindah ke surga? Itu ajaib luar biasa dahsyat. Kalau kita memahami ini, kita akan merasakan bahwa hidup kita di dunia ini
tidak pernah sendirian. Hidup kita di dunia ini selalu disertai oleh apa? Keajaiban Allah. Jadi kalau saudara doa pagi ya, doa pagi gini, Tuhan terima kasih untuk hari yang baru. Tuhan lakukanlah keajaiban padaku pada hari ini. Karena aku tahu ada keajaiban yang baru yang Tuhan sudah sediakan di hari ini. Nanti saudara lihat, hidup saudara akan penuh dengan keajaiban. Luar biasa keajaiban itu. Bisa betul-betul tidak terbayangkan dan tidak terfikirkan. Saudara kalau memerlukan sesuatu hal, seringkali kita mencari dengan hikmat kita. Tapi keajaiban Tuhan seringkali membelokkan kita kepada alamat yang lain. Tapi justru itulah yang terbaik. Seringkali seperti itu. Nanti hidup saudara akan semakin dekat dengan Tuhan, semakin mesra hubungannya dengan Tuhan karena saudara merasakan Tuhan tiap hari eksis, nyata di dalam kehidupan saudara. Kita kembali ke 2 Raja-Raja 7. Ayat 8 sampai 11. Apa yang dilakukan oleh orang-orang kusta ini, 4 orang kusta ini di perkemahan orang Aram yang sudah kosong. 2 Raja-Raja 7 ayat 8 sampai 11. 2 Raja-Raja 7 ayat 8 sampai dengan 11. Ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah, lalu makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu datanglah mereka kembali, masuk ke dalam kemah yang lain dan mengangkut juga barang-barang yang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik, tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja. Mereka pergi, lalu berseru kepada penunggu pintu gerbang kota dan menceritakan kepada orang-orang itu, katanya, kami sudah masuk ke tempat perkemahan orang Aram, dan ternyata tidak ada orang di sana, dan tidak ada suara manusia kedengaran. Hanya ada kuda dan keledai tertambat, dan kemah-kemah ditinggalkan dengan begitu saja. Para penunggu pintu gerbang menyerukan dan memberitahukan hal itu ke istana raja. Apa yang terjadi dengan 4 orang kusta itu? 4 orang kusta itu menjadi kaya mendadak. 4 orang kusta ini menjadi OKB, orang kaya baru. Kenapa? Dikatakan tadi di sini pada ayat 8. Ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah, lalu makan dan minum. Pertama mereka makan dan minum, mereka kelaparan, itu yang utama. Makan dan minum, pikiran mereka jadi jernih. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian. Setelah kenyang, makan dan minum, mereka pikirannya jadi jernih, jadi terang. Kenapa enggak kita ambil saja makanan? Pada zaman itu, dalam kondisi perang, hal mengambil barangnya musuh itu bukan mencuri, bukan. Kalau sekarang kita mungkin ngambil barang orang lain itu mencuri. Kalau dalam zaman dulu, zamannya perang, mengambil barangnya musuh itu namanya menjarah. Karena apa? Karena musuh bisa dikalahkan. Biasanya musuh yang kalah ya barang-barangnya diambil, emasnya dan sebagainya. Dulu ada kisah juga bangsa Israel kalah berperang, tabut perjanjian itu dirampas oleh musuh, dibawa. Nah itu biasa pada zaman dulu. Hal seperti itu sah saja, bukan mencuri. Jadi mereka ini mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Mereka bawa, sembunyikan mereka. Jadi orang kaya baru mereka. Boleh jadi mereka kusta, tapi mereka kaya sekarang. Kalau biasanya orang kusta itu selalu miskin. Nah kerja nggak boleh, apa nggak bisa kan, mereka harus diam saja di luar kota, di luar benteng kota, terus harus kusta. Jadi nggak ada yang
nggak ada yang kaya satupun. Mereka ini adalah 4 orang kusta yang kaya. Saya rasa pertama di dunia pada zaman itu. Kaya raya mereka itu. Mereka itu punya barang-barang emas dan perak, pakaian yang luar biasa. Lalu datanglah mereka kembali. Masuk ke dalam kemah yang lain, ini ayat 8 masih. Dan mengangkut juga barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Jadi berkali-kali mereka datang lagi ke kemah yang ini, bawa pakaian, barang-barang emas, perak, bawa sembunyikan mereka. Di sini ngambil lagi, di kemah yang lain ngambil lagi. Berapa banyak mereka ini santai banget ya. Bisa ngambil-ngambil barang-barang itu. Kenapa? Ya orang Aramnya sudah pergi. Orang-orang lain, orang Samaria sedang bingung di dalam tembok, di dalam kota Samaria. Gak ada orang yang memperhatikan 4 orang kusta ini. 4 orang kusta ini, waduh, lepas kendali betul-betul. Mereka dengan tenang aja mengambil dari kemah ini, ngambil dari kemah itu, ngambil dari kemah ini, ngambil. Mereka dapat berkat. Siapa yang dapat berkat pertama kali? 4 orang kusta ini. Tapi kemudian dikatakan di sana, lalu berkatalah ayat 9, yang seorang kepada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini. Setelah mereka ngambil banyak loh ini, tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik, tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita, karena kita sudah tahu ini ada hal yang baik. Sampai pagi kok didiemin aja, nggak dikabarkan ke orang-orang sebangsa mereka yang ada di Samaria. Jadi sekarang marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja. Setelah mereka mengalami semua berkat yang mereka peroleh dari tenda-tenda, kemah-kemah orang Aram ini, mereka jadi ingat, ya semua kebaikan ini kok cuma kita yang rasain ya. Semua hal yang indah ini kok cuma kita yang rasain. Kita perutnya kenyang, hartanya kita banyak, kok cuma kita yang rasain ya. Mereka-mereka yang lain, orang di kota Samaria, kok kita diamkan saja. Gak boleh gitu, kita harus memberitahu. Ayo kita beritahu. Ayat 10, mereka pergi, lalu berseru kepada penunggu pintu kota dan menceritakan kepada orang-orang itu, katanya, kami sudah masuk ke tempat perkemahan orang Aram, dan ternyata tidak ada orang di sana dan tidak ada suara manusia kedengaran. Hanya ada kuda dan keledai tertambat dan kemah-kemah ditinggalkan dengan begitu saja. Para penunggu pintu gerbang ayat 11 menyerukan dan memberitahukan hal itu ke istana raja. Apakah tindakan orang kusta ini hal yang wajib dilakukan? Mari kita buka 2 Raja-Raja 7, saudara beri tanda. Yesaya 61 ayat 1 sampai 3. Yesaya 61 ayat 1 sampai 3. Yesaya 61 ayat 1 sampai 3. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Apakah tindakan orang kusta itu benar, tepat? Ternyata firman Tuhan mengatakan, kalau kamu sudah mengalami hal yang baik, kalau kamu sudah menerima berkat Tuhan yang begitu banyak, mengapa tidak kamu beritakan kepada orang lain yang belum mengalaminya? Orang kusta tadi tidak berhutang loh.
kepada orang-orang di dalam tembok Samaria. Tidak harus loh untuk memberitakan kepada mereka. Tetapi orang kusta ini, 4 orang kusta ini sudah mengalami kebaikan Tuhan di kemah-kemah orang Aram. Karena mereka sudah mengalami kebaikan Tuhan, harusnya mereka memberitahukan kepada saudara-saudaranya. Kita sudah mengalami kebaikan Tuhan. Kita sudah mengalami banyak mujizat Tuhan dan berkat-berkat Tuhan. Terutama karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus dari semua dosa kita. Kita tidak berhutang sama siapapun. Tapi karena kita sudah mengalami kebaikan Tuhan, maka kita harus menyampaikan kabar baik ini kepada semua orang yang masih berada di kota Samaria. Kita harus menyampaikan kabar baik ini kepada saudara-saudara kita, kepada keluarga kita, kepada teman-teman kita yang masih berada di dalam kepungan masalah, kepungan dosa, ancaman akan hukuman dosa. Mereka yang masih hidup di dalam kesengsaraan. Sebab apa? Sebab kabar baik itu mengandung kuasa. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung, kelepasan dari penjara. Jadi bukan kita berhutang sama mereka, bukan kita harus mengatakan kepada mereka, tapi dikatakan di sini bahwa Tuhan sudah mengutus kita untuk menyampaikan kabar baik. Karena apa? Karena kita sudah mengalami Tuhan. Sudah mengalami kebaikan Tuhan, sudah mengalami keselamatan Tuhan, sudah mengalami pertolongan Tuhan. Mari kita sampaikan kepada orang lain. Kita sampaikan kepada orang lain yang masih terbelenggu. Kita sampaikan kepada mereka yang masih berada di dalam kota Samaria yang terkepung. Mereka sedang terkepung masalah, mereka sedang terkepung dengan ketakutan mereka sedang terkepung dengan kelaparan, mereka sedang terkepung dengan kebodohan, mereka terkepung dengan dosa mereka. Kita sudah dibebaskan oleh Tuhan Yesus. Kita perlu memberitakan kepada mereka bahwa ada berkat yang luar biasa, mujizat yang luar biasa. Ada anugerah yang luar biasa. Ada kasih kemurahan yang luar biasa. Ada kelepasan yang luar biasa. Ada jawaban untuk setiap masalah. Di mana? Di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan saudara bisa katakan, saya sudah mengalaminya. Sama seperti orang-orang kusta ini mengatakan bahwa kami sudah ke sana. Kami sudah mengalami, melihat bahwa ternyata tidak ada orang Aram sama sekali di sana. Semuanya ditinggal, kemah, harta, kuda, semua ditinggal. Jadi mereka sudah mengalami. Orang-orang kusta ini bukan memberi berita yang belum mereka alami. Mereka menyampaikan berita kabar baik ini kepada orang-orang Samaria yang masih terkepung ini sebagai sesuatu yang mereka sudah alami. Saudara dan saya sudah mengalami good news. Saudara dan saya sudah mengalami kabar baik ini. Kita sudah mengalami Tuhan Yesus. Kita sudah sering mengalami keajaiban Tuhan dalam hidup kita. Kenapa tidak kita sampaikan kepada saudara-saudara kita? Kita beritahukan kepada mereka, hei kamu yang hidupnya sengsara, menderita, ayo datang kepada Tuhan. Kita perlu, ayat 2 katakan, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan untuk menghibur semua orang berkabung. Orang yang berkabung ini harus terima hiburan dari siapa? Dari Allah, dari Tuhan Yesus. Karena mereka tidak perlu berkabung lagi. Ada satu pengharapan baru di dalam Tuhan Yesus. Untuk mengaruniakan ayat 3, mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu. Abu ini gambaran kesedihan. Abu ini gambaran keputusasaan, tapi perhiasan kepala ini gambaran mahkota. Minyak untuk pesta ganti kain kabung. Kain kabung ini gambaran duka cita, tapi diganti dengan minyak sukacita. Nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar. Ada berapa banyak saudara-saudara kita pudar semangatnya karena dikepung oleh masalah dalam hidupnya. Kita bertugas memberitahukan kepada mereka. Ada Yesus yang memberikan jawaban. Ada Yesus yang menjadi jalan keluar. Ada Yesus yang memberikan pengharapan. Ada Yesus yang memberikan keajaiban. Ayo datanglah dan lihatlah. Lihatlah kemah orang-orang Aram di
ditinggal kosong dan di situ penuh dengan berkat yang luar biasa, dengan kasih sayang Tuhan yang nyata di sana. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari saudara sekalian, saya ajak kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur keajaiban terjadi dalam hidup kami. Kami mengalami keajaiban di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hidup kami yang lama diganti dengan hidup yang baru, penuh dengan kemurahan Tuhan. Hidup kami yang lama, yang tidak berguna dan sia-sia dan hancur binasa, diganti dengan satu hidup yang baru menuju kepada surga. Terima kasih Tuhan untuk keajaiban Tuhan yang terjadi dalam hidup kami. Dan sekarang Tuhan, tiba waktunya kami harus memberitahukan keajaiban Tuhan ini kepada orang lain. Kepada saudara-saudara kami, kepada orang tua kami, kepada anak-anak kami, kepada tetangga kami, kepada teman-teman kami. Kami perlu menyampaikan keajaiban Tuhan yang sudah kami alami supaya mereka pun mengalami keajaiban Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Mengucap syukur. Kami mengucap syukur untuk kemurahan Tuhan ini. Dan kami mau serahkan kembali Indonesia dan juga kota Bandung khususnya Tuhan. Dari semua kondisi buruk yang sampai pada hari ini masih belum normal kembali. Tuhan Bapa dalam surga, tolong ya Bapa, hentikan akan gerakan penyakit akibat virus corona ini Tuhan. Bahkan di seluruh dunia Tuhan hentikan. Juga di Indonesia, juga di kota Bandung. Dan berikan kesehatan kembali kepada mereka yang sudah terkena akan virus corona. Kepada kami yang sehat Tuhan jaga agar tidak ada seorang pun dari kami, tidak ada seorang pun dari pendengar dan yang menyaksikan video ini yang kena virus corona. Tuhan berikan kesehatan sempurna bagi kami. Terima kasih Bapa, kami mau buka hati kami untuk berkat Tuhan. Dicurahkan berkat yang datangnya dari Allah di dalam kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus dan di dalam persekutuan Allah Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita dari saat ini sampai ketika Tuhan Yesus datang kembali dan membawa kita semua masuk di dalam surga yang mulia bersama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Terpuji-puji nama Allah. Haleluya, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan.